Alasan AFF bakal rugi besar jika Indonesia keluar. Wow, buzzer serang STY dengan jumlah bayaran fantastis. Media Vietnam banggakan Piala AFF sampai sindir skuad muda Indonesia. Arab Saudi makin merana, skuad Garuda curi kesempatan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Wow, buzzer serang STY dengan jumlah bayaran fantastis. Reaksi kecewa atas hasil minor tim kesayangan sepertinya cukup lumrah dan wajar diluapkan oleh para fans Garuda. Namun sepertinya pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya harus menghadapi dinamika lebih di media sosial, di mana Indonesia menjadi sasaran tembak para buzzer yang diduga dikerahkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, di media sosial muncul sederet tangkapan layar yang menggambarkan instruksi dari pihak tertentu untuk meramaikan sebuah tagar yang ditunjukkan kepada Sintayong selesai gagal membawa timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF 2024. Narasi yang ingin diramaikan oleh para buzzer ini berkaitan dengan prestasi buruk dari Sintayong, sebab dari tagar yang hendak dinaikkan berupa STY tanpa diaspora 0 sangat identik dengan kegagalan skuad Garuda di ajang tersebut. Perhatikan juga penulisan narasi, penulisan keyword, dan HT. Jangan menempel dengan tanda baca. Tidak boleh menggunakan kata STY, bisa diganti dengan kata atau bahasa lainnya dalam narasi. Bunyi instruksi dalam tangkapan layar tersebut. Sementara dalam tangkapan layar lainnya ada beberapa pihak yang mempertanyakan soal instruksi yang diberikan untuk meramaikan tagar tersebut. Beberapa buzzer merasa tidak berani karena isu timnas Indonesia yang sangat sensitif. Apabila mengecek tagar tersebut di media sosial khususnya X, memang sudah ada beberapa narasi yang digaungkan oleh beberapa akun, di mana narasinya pun memang sudah mengarah pada isu pemecatan STY. Jika dilihat, memang tidak semuanya berhubungan dengan konteks Piala AFF 2024, sebab ada akun-akun yang menggunakan tagar STY tanpa diaspora 0, tetapi tidak berhubungan dengan sepak bola. Media Vietnam banggakan Piala AFF sampai sindir skuad muda Indonesia. Fakta bahwa timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024 terus digoreng oleh media-media tetangga yang kali ini datang dari media Vietnam. Untuk diketahui, 3 tim muda di Piala AFF 2024 gagal untuk melaju ke semifinal. Media Vietnam pun menegaskan bahwa pesta sepak bola Asia Tenggara ini bukanlah untuk tim belia, sebab diketahui Indonesia menurunkan tim muda di ajang kali ini dengan rata-rata usianya 20,33 tahun. Dua tim lain yang menurunkan tim U23 adalah Laos dan Timor Leste, di mana semua tim itu gagal melaju jauh di Piala AFF 2024. Bahkan Laos menjadi juru kunci dari grup B, sedangkan Timor Leste menduduki posisi terbawah dari grup A. Hal ini kemudian juga disoroti oleh Soha dalam artikelnya, yang mana mereka menuliskan, ASEAN Cup menunjukkan banyak tim memainkan tim muda untuk beragam alasan baik subjektif dan objektif. Indonesia, Laos, dan Malaysia menurunkan skuad yang sebagian besar di bawah usia 23 tahun, yang mana kesimpulan umum untuk tim ini adalah mereka semua tereliminasi. Hal yang sama juga berlaku untuk Malaysia yang kebanyakan dari pemain kunci mereka harus bertahan di liga domestik. Itulah mengapa baik Indonesia dan Malaysia hanya bisa menggunakan pemain yang terkadang hanya ada di dalam daftar pemain muda di klub mereka. Soal beranggapan kurangnya pengalaman membuat bintang dari dua tim ini kalah dalam pertandingan yang membutuhkan pengalaman. Level pemain muda juga terbatas, jadi mereka tak bisa membantu timnya dalam mengatasi masalah. Itulah yang menjadi penjelasan paling akurat atas kegagalan Indonesia dan Malaysia pada turnamen tahun ini. Alasan AFF bakal rugi besar jika Indonesia keluar. Pertama, event sepi.
Turnamen-turnamen yang diselenggarakan di bawah naungan AFF akan sepi peminat karena Indonesia memiliki supporter yang sangat fanatik. Ya, fanatisme itu tak hanya ditunjukkan di stadion tetapi juga dari layar kaca maupun media sosial. Ini tentu saja menambah nilai plus bagi turnamen AFF karena dapat meningkatkan daya jualnya. Sehingga apabila Indonesia keluar dari AFF, maka dampaknya adalah Indonesia tak ikut serta turnamen tersebut dan akhirnya event-event tersebut jadi sepi peminat. Dan tentu hal ini dapat mempengaruhi rating dari siaran pertandingan AFF serta engagement alias jangkauan di media sosial. Kedua, kehilangan tuan rumah berkualitas. Selain itu, salah satu keuntungan bagi AFF memiliki Indonesia sebagai salah satu anggotanya ialah tersedianya stadion berkualitas yang bisa menjadi venue pertandingan atau turnamen. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu anggota yang punya stadion berkualitas yang layak untuk menggelar laga-laga internasional. Bahkan, beberapa stadion diantaranya juga sudah lolos verifikasi FIFA yang digunakan sebagai venue gelaran Piala Dunia U17 pada 2023 silam. Ketiga, Piala AFF tak lagi menarik. Kejuaraan yang berlangsung di bawah naungan AFF juga bisa kehilangan nilainya tanpa keikutsertaan dari timnas Indonesia. Ya, salah satu hal yang menarik dari AFF memang Indonesia yang punya dukungan luar biasa. Kualitas skuad Garuda juga bisa menyaingi Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sehingga apabila Indonesia keluar dari AFF, maka tim-tim tersebut akan kehilangan lawan yang tangguh untuk dihadapi. Tentu hal ini juga jelas mengurangi nilai kompetitif dari ajang-ajang yang berlangsung di bawah AFF. Arab Saudi makin merana, skuad Garuda curi kesempatan. Dua rival timnas Indonesia yakni Bahrain dan Arab Saudi menyajikan drama menarik di laga perdana Grup B Gulf Cup 2024. Pada laga tersebut, timnas Bahrain berhasil meraih kemenangan tipis 3-2 atas Arab Saudi dalam duel yang berlangsung di Jabar International Stadium. Sebab meski bukan bagian dari kalender resmi FIFA, namun pelatih Arab Saudi Herve Renard dan pelatih Bahrain Dragan Talajik tetap membawa skuad terbaik mereka di event yang bisa dibilang Piala AFF-nya negara-negara teluk tersebut. Menariknya, kemenangan Bahrain atas Arab Saudi tidak hanya menjadi sorotan di Gulf Cup 2024, tetapi juga bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Arab Saudi dijadwalkan menghadapi Cina pada laga ke-7 Grup C pada 20 Maret mendatang, sehingga jika mental pemain Arab Saudi masih terpengaruh akibat kekalahan dari Bahrain, bukan tidak mungkin mereka kembali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Cina nanti. Kemudian, jika Arab Saudi tersandung melawan Cina, peluang timnas Indonesia untuk menyalip posisi mereka di klasemen pun juga cukup terbuka, dengan catatan skuad Garuda harus meraih kemenangan atas Australia. Tentu optimisme skuad Garuda semakin meningkat dengan hadirnya pemain naturalisasi seperti Miss Hilgers, Kevin Dykes, dan Ole Romani yang diharapkan mampu memberi dampak besar dalam laga krusial tersebut.